Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Nur Satyarini, mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar, Fakultas Ilmu Hukum, NIM 053329482. Saya akan membuat video simulasi praktek acara pada sidang pidana. Baiklah, pada hari ini akan saya mulai. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim, dan yang saya hormati para hadirin yang berada di dalam sidang kasus pidana pembunuhan. Mohon izin Yang Mulia, akan kami bacakan kronologi kasus pembunuhan. Mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek, umur 19 tahun sebagai korban, tewas dibunuh teman karibnya sendiri bernama Ayam, 23 tahun. Terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat 4 Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara pembunuhan, ada barang-barang milik korban yang diambil pelaku berupa laptop, matchbook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat di dalam kamar kos terbungkus plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku dan beberapa kawan lainnya, terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku pembunuhan dan kepolisian menyatakan bahwa 1. Pelaku membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kamar kos, pelaku dengan korban ngobrol-ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya. Selanjutnya ditusuk ke bagian badan korban. 7. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, izinkan kami membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan kuasa-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menghadiri sidang pidana dugaan pembunuhan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memimpin jalannya sidang penuh kearifan dan kesejahteraan sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga kami tidak lupa mengucapkan kepada penasehat hukum terdakwa yang memeriksa kebenaran dan yang sungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini, walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan dengan kami selaku penuntut umum. Namun masih dalam koridor hukum yang berlaku.
yang semuanya dalam rangka mencari menemukan kebenaran bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dilakukan tindakan preventif dengan harapan dapat memulihkan kondisi terdakwa dan masyarakat lainnya dalam rangka menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Mohon izin Yang Mulia, berdasarkan kronologi tersebut, izinkan saya sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Pertanyaan yang saya ajukan: 1. Di mana terdakwa mendapatkan pisau lipat untuk menikam korban? 2. Kenapa ada di benak terdakwa untuk menikam korban? 3. Apakah ada yang membantu terdakwa untuk membunuh korban? 4. Apakah ada rasa sesal terdakwa setelah melaksanakan pembunuhan? Mohon izin Yang Mulia, berdasarkan kronologi kasus pembunuhan tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya sebagai Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 45-2/2024 PNBDL. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Penahanan: 1. Korban melakukan pembunuhan pada tanggal 2 Februari 2024 dan ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Bandar Lampung pada tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024. 2. Perpanjangan penahanan penyidikan kepolisian Resort Bandar Lampung 21 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024. 3. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 25 April 2024 sampai dengan sekarang. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam umur 23 tahun sebagai pelaku terjadi pada Rabu 2 Februari 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat 4 Februari 2024. Di tempat kejadian perkara pembunuhan ada barang-barang milik korban yang diambil pelaku berupa laptop, matchbook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat dalam kamar kos, korban terbungkus plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak membusuk. Berdasarkan keterangan dari berbagai tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku dan beberapa kawan lainnya, terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku pembunuhan dan kepolisian menyatakan bahwa 1. Pelaku membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit banyak bayar kosan serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya setelah tiba di kosan. Pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kamar kos, pelaku dengan korban ngobrol-ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari belakang kantong celananya. Selanjutnya ditusuk ke bagian badan korban.
Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Atas dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kasus pembunuhan pasal 340 dan melanggar pasal 338 KUHP. Demikian surat dakwaan ini digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 24 April 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Luh Nur Satyarini, NIM 053329482. Mohon izin Yang Mulia, pada sidang pidana ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan bukti serta saksi. Bukti yang kami hadirkan yaitu 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray pengawet dan wewangian, serta saksi yang kami hadirkan tetangga kos korban yang sering melihat korban dan pelaku seling bersama. Berdasarkan bukti-bukti dan pendalaman kasus, saya akan mengajukan surat tuntutan nomor rek perkara PDM 45/2/2024 PNBDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45/2/2024 dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP dan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan berulang pada bagian leher dan dada. Terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang berada bersama korban sebelum kejadian. Terdakwa membawa pisau lipat yang telah ia siapkan di dalam jok sepeda motornya untuk kemudian digunakan saat melakukan pembunuhan. Terdakwa menusuk korban pada saat korban tidak menyadari akan adanya serangan, lalu menikam berulang kali ketika korban berusaha melawan. Setelah memastikan korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa MacBook, dompet, dan ponsel. Terdakwa berusaha menyembunyikan jenazah dengan membungkusnya menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian. Motif terdakwa adalah iri hati terhadap kebersihan korban serta kesulitan ekonomi termasuk hutang kos dan pinjaman online. Terdakwa mengakui terinspirasi adegan dalam tayangan film Narkos sebelum melakukan aksinya. 4. Analisis yuridis. Unsur-unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa? Unsur ini menunjukkan pada setiap orang sebagai subjek hukum. Terdakwa Ayam secara hukum memenuhi unsur ini. Dengan sengaja. Unsur kesengajaan terbukti melalui tindakan terdakwa yang membawa pisau lipat, memasukkan ke dalam saku, serta memilih waktu ketika korban lengah untuk menusuk. Sikap batin menunjukkan adanya kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan rencana lebih dahulu. Perencanaan terlihat dari terdakwa telah menyimpan dan membawa pisau lipat sebelum tiba di kos korban. Terdakwa sempat berpura-pura hendak pulang untuk menciptakan momentum menyerang. Terdakwa memperoleh inspirasi dari film Narkos sebagai pola tindakan yang ia pikirkan sebelumnya. Rangkaian tindakan ini membuktikan adanya perencanaan matang sebelumnya.
merampas nyawa orang lain. Terdakwa menikam korban berulang kali di bagian vital, leher dan dada sehingga korban meninggal. Akibat tersebut telah memenuhi unsur perampasan nyawa. Dengan demikian seluruh pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, barang siapa merujuk pada terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Terdakwa menikam korban hingga meninggal sehingga unsur ini secara material terpenuhi, mengakibatkan matinya orang lain. Korban Bebek terbukti meninggal akibat tusukan terdakwa. Namun karena unsur pembunuhan berencana pasal 340 telah terbukti secara lengkap, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa. Perbuatan terdakwa merampas nyawa korban dengan cara kejam dan tidak manusiawi. Terdakwa melakukan tindakan dengan perencanaan, menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah melakukan pembunuhan. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang memadai selama persidangan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan uraian dan pembuktian di atas, maka saya selaku jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau paling kecil pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian dirampas dan dimusnahkan. Membebankan seluruh biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini saya buat selaku jaksa penuntut umum. Digunakan sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya. Bandar Lampung, 3 November 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tertanda tangan Luh Nur Setiarini, NIM 0533294482. Demikianlah video rekaman simulasi sidang pidana. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.